Sanksi sosial, oh sanksi sosial. Apa sih, Dik? Temanya sanksi sosial, gak main. Nggak, tapi gini, saya pengen nanya ke Kang Asep. Kang, apakah mungkin polisi itu punya beban juga? Kan tagline-nya melayani, melindungi, mengayomi. Takutnya nanti kalau di penjara, kalau dikasih uang, bayar, takutnya dianggap berlebihan. Kang Asep melihatnya gimana? Ya, ini masalah pidana dikenal ajas legalitas. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, itu harus diproses. Nah, soal kepolisian atau penegak hukum lain punya kebijakan, itu soal lain. Tapi ketika orang melakukan tindak pidana, sekali lagi, yang diadili bukan hanya orang itu, tapi perbuatan itu jangan sampai diulang. Saya setuju tadi kata Intan. Oke. Bahwa perbuatan itu tidak boleh, itu terlarang ya di depan publik. Supaya ini diproses ya oleh penegak hukum, supaya orang tidak melakukan. Justru kalau ini dengan alasan sekarang retroaktif justice, tapi yang terjadi kan retroaktif justice, tapi restoran jus gitu kan, karena diulang jusnya enak gitu kan. Nah ini yang nggak boleh. Jadi jangan alasan bahwa nanti ini menumpuk dan sebagainya, tidak. Kang, ribet kali Kang. Saya mau nanya, proses dari misalkan orang itu melanggar kayak yang di viral-viral tadi kan, proses dari dia melanggar sampai dapat hukuman oke, kamu hukumannya bayar, itu berapa lama? Atau mungkin menghindari keribetan itu? Ya, ini tindak pidana ringan kok ya. Kalau dia kena perda itu, hari ini kena, besok bisa diproses kok. Yang masalah itu tadi ya, kalau dia melawan petugas, ya dia menghina, karena itu delik aduan bisa ada lama, tapi paling lama 6 bulan. Tapi itu kan bisa diproses tepat. Kalau misalkan sekarang oleh penyidiknya diproses, oleh jaksanya dibikin dakwaan, besok diperiksa, selesai kok masalahnya. Sibuk kali Kang, banyak kali. Dengan alasan perkara numpuk, bukan perkara numpuk. Ya itu mah tugas penegak hukum harus memproses. Karena jangan sampai nanti numpuk perkara-perkara yang akan diulang dengan alasan, ujungnya damai kok, ujungnya minta maaf kok. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Iya, takutnya masyarakat apatis ya Kang ya. Oke, Mbak Intan, kan yang juga diterima oleh mereka-mereka yang viral itu juga cacian, makian, sanksi sosial, dan lain-lain. Mbak Intan melihatnya gimana? Apa yang terjadi dengan masyarakat kita sampai apa-apa mesti viral dulu? Kayak viral itu senjata utama supaya mengatur orang-orang ya. Ditangani gitu. Sementara kita juga banyak melihat orang-orang tuh mulutnya suka pada jahat gitu. Jempolnya dong. Oh ya mulutnya ding. Nge-freeze lagi udah panjang-panjang lebih pertanyaan jahat gue. daripada mulut ya akhirnya ya. Oke, ini aku bisa didengar nggak sekarang? Bisa. Oh bisa. Dilihat juga enak kok. Oke. Oke, jadi gini, kenapa sih orang sekarang lebih viral gitu ya? Ya itu tadi gitu, sekarang ini kan semua orang bisa mengunduh ya, semua orang bisa mengupload gitu, bisa merekam gitu. Dan kalau dulu kan kita kalau mau merekam segala sesuatu tuh harus ada proses untuk panjang ya, kalau sekarang kan enggak kan, langsung diposting, langsung semua orang bisa melihat gitu. Nah ini sebenarnya mirisnya di sini gitu, akhirnya ketika dirasa mungkin jalur yang untuk menghukum ini tidak berjalan, akhirnya banyaklah mereka bersuara di sosial media. Lebih kacau kalau sudah di sosial media. Nah, ini bahayanya nih, karena kicauan ini kan belum tentu sebuah kebenaran, ya kan? Nah, akhirnya diyakini kebenaran, ditambah komen-komen netizen tadi yang katanya Mbak Desi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, menjadilah rame gitu. Nah, kenapa kalau akhirnya banyak orang lebih melihat yang buruk-buruk itu lebih viral, karena memang kita harus ketahui, nggak tahu kenapa manusia itu lebih senang dengan sesuatu yang memang nggak baik gitu, dan mulai melanggar hukum ya kan, daripada mentaati peraturan gitu. Jangan lupa orang kita suka drama Mbak. Nah iya Mbak, iya dong. Dikemas drama sedikit kan langsung jadi menarik ya, tapi ini miris artinya gini, kalau ini dibiarkan nanti levelnya masyarakat kita ini ya seperti sekarang gitu. Jadi sekarang akhirnya, kenapa Mbak? Jadi aturan itu orang misalnya gini, orang nggak suka, orang nggak adil, dia nggak menempuh jalur hukum, dia menempuhnya di sosial media, kan ini lebih nggak kepegang dong, iya kan? Karena apa? Karena orang akhirnya tidak menghargai sistem yang ada, orang nggak menghargai pola yang sudah ada gitu. Dan jangan lupa manusia itu punya perilaku, dia biasanya mempola dari apa yang sudah terjadi dan nyaman buat dirinya, maka itu akan diikuti. Nah ini hati-hati karena ini efek psikologis dari sosial media lebih tinggi gitu. Nah tapi Mbak Desi, make sense nggak apa yang
menurut Anda wajar nggak warga melakukan ini? Karena kalau kita lihat yang ditangani kepolisian, yang berakhir di kepolisian itu biasanya, saya nggak bilang selalu, yang viral. Kalau kita udah melihat di Lambe itu biasanya berujung ke kantor polisi, kemudian ada yang minta maaf dan lain-lain. Mbak Desi setuju nggak dengan yang Mbak Intan katakan tadi? Akhirnya warga sekarang menempuh jalur viral, bukan jalur kepolisian atau hukum. Ketahuan banget Riko suka akun gosip. Ya iyalah, wartawan gitu. Akun gosip. Lanjut Mbak Des. Emang kalau saya lihat juga kan orang kayaknya kalau berkeluh kesah jadinya di medsos ya. Terus udah gitu sampai curhat masalah dia diintimidasi, umpama di medsos juga. Jadi saya sih emang ngelihatnya sekarang orang lebih percaya sama komentarnya netizen kadang ya daripada harus ke aparat hukum gitu. Mungkin karena memang seperti katanya Kang Asep tadi kan kayaknya emang karena nggak berjalan sih kalau saya bilang ya. Jadi harusnya kalau emang ada sanksi pidana tetap dijalanin. Jadi jangan hanya minta maaf gitu, karena jadinya netizen tuh kayak terbiasa kalau apa-apa curhat. Itu hal yang bagus nggak Mbak menurut Anda? Apa-apa curhat di medsos, apa-apa diposting di story. Menurut Anda itu hal yang baik nggak? Kalau saya sih enggak ya, karena saya nggak suka juga curhat. Oke, selesai pertemanan kita. Lagi curhat gitu ya. Selesai pertemanan kita karena aku suka ngupload. Soalnya kalau saya malah mikirnya, kalau saya punya masalah terus saya curhat di sosmed, bukan menyelesaikan masalah saya, malah nambah banyak masalah kalau saya sih ya. Tapi kan ngasih makan netizen, Mbak. Ngasih makan netizen suka drama rumah tangga orang. Iya itu, bahaya ya. Jangan, nggak boleh dibahas di sini. Ini. Nah, Kang Asep, aku mau nanya dong, kan sekarang kayak tadi dibilang polisi kemudian konferensi pers dengan pelaku, kemudian dibilang ini sudah tanda tangan di atas meterai gitu kan, sanksinya pelaku sudah minta maaf karena sudah ada sanksi sosial. Kan sanksi sosial datangnya dari warganet itu, bukan dari polisi kan, Kang? Nah, gimana nih Kang Asep, apakah sudah cocok itu sanksi sosial aja? Udah kedengaran. Ya, udah ya, dah semua. Kang, sehat Kang? Kang Asep? Kang, tadi tuh aku udah ngomong itu aku susun banget dari segmen 1 Dia kan. udah baca. Betul sih, ya tadi juga di luar hujan besar. Nggak kedengeran ya, Kang? Oh belum. Ya udah ke Mbak Intan. Mbak Intan, kalau yang menyambung tadi Mbak Desi, saya pertanyaan sama, hal yang baik nggak kalau apa-apa dicurhatin di medsos? Nah, ini nggak boleh gitu, maksudnya. Tapi kan gini, ketika kita curhat di medsos, faktanya ditangani, Mbak. ditangani atau dibumbui. Dibumbui dulu, baru ditangani. Goreng terus. Ya, ini hati-hati nih gini. Memang sekarang miris banget orang-orang tuh lebih nge-share masalahnya, kebahagiaannya, bahkan kemesraannya loh di sosial media gitu ya. Artinya perlu dipahami, sosial media itu memang akun-akun saya, berarti terserah saya gitu ya mau posting apa aja ya. Tapi perlu dipahami ketika sudah ke-share di dunia umum, sosial media, namanya juga sosial media, artinya itu udah konsumsi umum ya. Dan kita tahu sesuatu yang sudah kita posting ke sosial media itu kan kita nggak bisa menahan lajur untuk bergerak di repost atau regramnya ya gitu ya. Jadi menurut saya sharinglah sepantasnya, dan kalaupun bercerita yang bentuknya netral, karena gini, kita harus tahu ya, ada hal-hal yang nggak boleh dibuka di ranah umum. Oke lah, misalnya mau mencari dukungan ya, mau mencari empati misalnya. Sekarang pertanyaannya gini, empati yang diberikan netizen itu apakah empati beneran atau empati biar kita lebih bercerita lagi tentang hidup kita? Dan pada akhirnya orang mengetahui kebodohan kita atau buruknya kita, ya kan, berharap dapat pembelaan, namun ternyata akhirnya kita mendapat sangkaan yang lebih negatif gitu kan. Jadi artinya hati-hati, karena kita nggak bisa berharap netizen itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alih-alih pengen yang mendapat dukungan, bisa jadi kita diserang balik gitu kan, karena kita kan nggak tahu nih netizen seperti apa gitu. Jadi buat saya hati-hati. Kenapa sekarang kok kayak ngetren banget pelakor, webinar, ya kan. Kemudian apalagi itu nama-nama yang lain-lain. Itu sebenarnya itu dari dulu udah ada. Tapi kenapa sekarang jadi lebih tren? Ya nggak salah, karena akhirnya kita terlalu mengupload atau kita terlalu men-show up apa yang dulu konsumsi pribadi menjadi umum. Kan akhirnya banyak orang yang menginginkan kehidupan kita. Iya nggak? Nah, kita punya kecenderungan buat ngikutin hal yang negatif itu nggak? Karena banyak. Iya, itu cenderung. Jadi gini, Mike, kenapa aku bilang harus ada hukuman.
Karena Oke. kecenderungan itu kita berhentikan. Karena kalau enggak, ini tuh semacam menjadi pencetus bagi mereka-mereka yang ingin melakukan, oh kalau gitu gue akan Marah minta maaf aja. selesai. Nah gitu, jadi ini hati-hati, ini bisa menjadi pola kebiasaan akhirnya nanti ke depannya gitu. Marah-marah jadi tren. Gue ikutan aja orang kagak diapa-apain Oh, lu juga. nggak suka marah-marah kok Oke, gue. oke, oke. Kang Oh, Asep, Edika Kang Asep. mungkin silakan bertanya lagi yang tadi. Sudah dengar Kang Asep? Dengarannya sedikit, kecil. Kecil banget ya, aku teriak ya dari sini ya. Jangan. Saya nggak tahu nih karena di rumah. Aku teriak ya, jangan, tapi bisa Teriak, ngejawab. Nanti, Iya, nanti sama-sama. kalau Mana sih? nggak pakai materai. Kalau teriak pakai materai juga, damai juga. Wah, tenang Kang Asep, aku nggak 3M. Oh, Kang Asep, pertanyaanku tadi yang aku pengen Kang Asep jawab adalah, kan ada sanksi sosial bagi pelaku ya kan. Kemudian polisi datang konferensi pers bilang, ini sudah tanda tangan di atas materai, sanksinya apa? Ya cukuplah sanksi sosial. Sanksi sosial kan datangnya bukan dari polisi gitu kan, tapi dari warganet. Nah, apakah itu hukuman yang cukup bagi si pelaku? Ya, sekali lagi sanksi sosial itu yang berhak menentukan adalah masyarakat. Makanya juga sanksi sosial. Tapi ini kan perbuatan hukum harus sanksi hukum. Kalau sanksi hukum tentukan oleh penegak hukum. Jadi kalau sekarang penegak hukum menentukan sanksi sosial, sejak kapan penegak hukum jadi penegak sosial gitu kan? Karena penegak sosial itu adalah masyarakat. Nah, ini ada perbuatan melawan hukum harus selesaikan secara hukum. Jadi kalau sekarang ada konfres, ada apapun macamnya ya, dan dibuat dalam satu perdamaian dan di atas materai, saya sekali lagi tadi sejak awal itu nggak ada aturannya, sekali lagi tidak ada hukumnya. Yang berhak seperti mediasi itu hanya adalah sistem peradilan anak. Jadi peradilan anak itu ada resolusi japsip, orang boleh damai diselesaikan. Tapi kalau orang tindak pidana ringan aja dan melanggar lalu lintas aja tidak boleh. Nah, lama-lama nanti lalu lintas juga mungkin cukup dengan materai ya. Nah, parah lagi kan. Nah, Ya, apalagi ya, orang ya. menghina orang gitu kan. Ya, menyebut dengan isinya kebun binatang tadi kan, atau isinya Iya. lebih parah lagi kan, kalimat-kalimat yang tidak layak. Kalau kalimat tidak layak itu secara sosial juga itu ada sanksinya, apalagi secara hukum. Kalau secara sosial sudah dihukum, tapi itu adalah perbuatan melawan hukum, tidak ada sanksi hukum, itu tidak ada pembelajaran. Percuma negara kita menegakkan negara hukum, ada penegak hukum, tapi penegak hukumnya membuat pernyataan sosial, karena ini kepentingan sosial, itu tidak kategorinya, saya kira bukan kategori negara hukum. Yang Kang Asep bilang tadi kan tindakan kepolisian itu nggak ideal kan, nggak ideal. Nah, terus siapa yang bisa ngasih tahu polisi supaya bertindak yang ideal? Yo, sekarang kan ini. Nah, jangankan penegak hukum, masyarakat ketika undang-undang diundangkan, itulah berlaku bagi siapapun, ya. Jadi presumption de juris de jure. Jadi setiap undang-undang diundangkan dianggap tahu hukum, apalagi penegak hukum, ya. Jadi kalau orang melanggar hukum, ada sanksi hukum, itu harus ditegakkan. Prosedurnya itu harus dilalui dulu. Jadi jangan membuat aturan yang di luar buat aturan. Ya, sekali lagi mohon maaf dengan sangat, karena ini aturannya ada. Siapa menghina, siapa melawan petugas, pasal-pasalnya ada. Jadi jangan selesai dengan materai, karena materai itu adanya di kantor notaris. Notaris bukan penegak hukum. Itu yang Kang Asep bilang di medsosnya. Kalau urusannya sama materai di notaris ya Kang. Ya. Iya gitu doang, datar banget Kang Asep, ketawa dikit kayak ini ngelucu loh barusan Kang. Enggak, gue nggak ngelucu. Yang tugasnya melucu itu lu Dika, bukan gue. Oke, apa kata warga soal mereka-mereka yang viral? Apakah setuju dengan 3 orang yang kita undang di kanal netizen hari ini? Tetap bersama kami.